Halo Re, selamat sore. Hari ini tanggal 10 November 2022. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, saya sedang berada di Kota Blitar. Kota Blitar kayaknya cukup dekat dengan peringatan Hari Pahlawan ya. Karena disinilah merupakan persemayaman terakhir Bapak Proklamator kita, Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Dan dari Blitar saya akan naik kereta api menuju ke Jakarta. Dan ini dia perjalanan kereta api Singasari. Saat ini saya sudah berada di dalam stasiun Blitar ya, sudah melakukan pemeriksaan identitas dan kereta api Singasari nanti akan disediakan di jalur 3. Sementara masih terhalang oleh kereta api Kahuripan menuju ke Kiara Condong. Nih. Yuk, yang mau ke Bandung, ke Bandung. Tapi kali ini saya ke Jakarta dulu. Jadi sebagaimana yang sudah saya bilang di awal video, saya akan menuju ke Jakarta dengan kereta api Singasari. Singasari ini diberangkatkan atau stasiun awal keberangkatannya adalah stasiun Blitar dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Oh iya, sebagai informasi, kereta api Singasari ini dulunya adalah kereta api Krakatau ya, dari Merak sampai ke Blitar, tapi diperpendek relasinya dan berubah nama menjadi kereta api Singasari. Dan sekarang Singasari membawa dua kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Di perjalanan hari ini saya bakalan naik di kelas eksekutif. Lampunya nyala, tahu aja Pak. Dan kira-kira bagaimana perjalanannya? Wah, Kahuripan pas diberangkatkan, kedengar semboyan 35-nya ya. Lihat Kahuripan berangkat yuk. Kereta Singasari boleh dibilang merupakan kereta pengganti atau kereta penerus dari kereta Krakatau. Jika sebelumnya kereta Krakatau melayani hingga ke stasiun Merak, kereta Singasari mengakhiri perjalanan di Jakarta. Menjadikan stasiun Blitar sebagai stasiun awal keberangkatan, kereta Singasari melayani perjalanan penumpang via jalur selatan melewati Yogyakarta, Purwokerto, dan Cirebon. Tidak seperti pendahulunya, kini kereta Singasari tampil beda dengan menawarkan dua kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi. Biar nggak penasaran, kuy langsung coba aja. Sebelum itu, arek-arek wajib punya tiketnya dulu ya. Dan yang pasti pesan tiketnya pakai aplikasi tiket.com. Arek-arek bisa dapetin segala informasi mengenai perjalanan kereta api, termasuk jadwal, ketersediaan kursi, dan harga tiketnya dengan aplikasi tiket.com. Install aplikasinya sekarang dan segera pesan tiket kereta dengan aplikasi tiket.com. Untuk memesan tiket kereta, caranya tinggal buka aplikasinya, cari menu kereta api, tentukan tujuan dan tanggal perjalanan, pilih keretanya dan selesaikan pembayaran. Selain itu, tiket.com juga menawarkan promo-promo yang pastinya menarik. Gunakan kode promo RISANGTRAIN untuk mendapatkan diskon sebesar 10% hingga Rp50.000 dengan minimum transaksi Rp200.000. Jangan lupa ya, kodenya RISANGTRAIN. Kode promo ini berlaku untuk semua rute kereta api dan semua metode pembayaran. Syarat dan ketentuan yang berlaku serta info lengkapnya bisa arek-arek cek di kolom deskripsi ya. Rangkaian kereta api Singasari sudah tersedia di jalur 3 stasiun Blitar.
Di paling depan adalah lokomotif, kemudian di belakang lokomotif ini areanya kelas ekonomi. Kayaknya ekonominya sudah modifikasi ya, kursi premium. Kemudian di belakangnya ada kereta makan yang berfungsi juga sebagai kereta pembangkit. Kemudian di area belakang adalah area kelas eksekutif. Sekarang kita menuju ke belakang yuk, saya naik di eksekutif 3. Oke, arek-arek pasti tahu kan, saya ini penggemar single seat. Dan di perjalanan hari ini saya ngambil sisa single seat yang tersedia. Ada di eksekutif 3 nomor 1C dan saya akan duduk di paling depan. Yuk, yang ada tangganya di eksekutif 2. Saya ke eksekutif 3. Dan tara, lihatlah singgasana saya, rek. Eksekutif 3 nomor 1C, kelas eksekutif sebagaimana biasanya. Ini eksekutif mild steel, kapasitas 50 penumpang, formasi kursinya 22 searah perjalanan kereta. Duduk di paling depan, otomatis saya nggak akan mendapatkan fasilitas footrest, dan kaki saya nggak bisa dilurusin karena bakalan nabrak tembok. Terus apa ya? Ya gitu deh ceritanya single seat paling depan. Tapi seenggaknya saya bisa leluasa keluar masuk kereta. Oh iya, ini kalau kereta eksekutif kursinya bisa reclining ya. Tada. Nah, kira-kira seperti ini. Aduh, belasan jam saya bakalan duduk di paling depan. Armada eksekutif 3 menggunakan armada eksekutif tidak berpenggerak seri tahun 96, urutan yang ke-7, depo induk Blitar. Kereta mild steel, jendelanya gede-gede. Ini ya, Rek, saya kasih tahu ya. Posisi nomor di kereta itu bisa berbeda-beda. Mana maju, mana mundur kalau kelas ekonomi, atau eksekutifnya mana nomor 1, mana nomor 13. Contohnya seperti ini. Ini eksekutif 2, nomor 1-nya di depan. Tapi eksekutif 1, nomor 1-nya di belakang. Jadi, bisa ngerti ya? Kita nggak bisa menentukan sih bakalan dapat di depan, di belakang, maju, mundur. Kira-kira karena seperti ini. Posisi ini acak. Ya. Di kereta ini juga tersedia toilet. Ini toilet yang dekat dengan kursi nomor 1 Charlie. Seperti ini. Kelihatan sempit sih. Sempit banget. Begitu buka langsung dapat toilet, dapat kloset duduk. Bisa terlihat ada wastafel, dispenser sabun, tisu, itu pengharum ruangan, tempat sampah di situ, tombol flash. Sempit, ini sempit, serius sempit. Kalau ini adalah formasi kursi kelas ekonomi, ekonomi lama, tapi kursinya sudah dimodifikasi setara dengan kursi premium. Kelihatan kan, ini jendelanya jendela kereta ekonomi lama, tapi kursinya sudah menggunakan kursi premium. Kapasitasnya 80 tempat duduk. Dari area belakang saya maju ke depan, pengen lihat lokomotif dinasnya kereta Singasari. CC 201 Sepuh 7715 Depo Sidotopo. Timba ini. Masih beruntung dapat jendela, cuman nggak tahu kenapa kaca filmnya gelap banget. Di ujung-ujung ini gelap, beda kan sama yang itu. Tuh, itu gelap sama kayak jendela saya, tapi yang itu terang. Sekitar 828 km yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Pasar Senen pukul 06:18 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat pukul 16:35 kereta api Singasari diberangkatkan dari stasiun Blitar. Dan kesan pertama saya naik di eksekutif 3 ini, yang pertama suhu kabin tadi waktu pertama masuk sebenarnya enak ya, sejuk, tapi seiring
bergeraknya kereta api, sejuknya mulai berkurang. Kemudian suspensinya standar, dibilang enak juga enggak, dibilang nggak enak pun enggak. Dan ini masih kerasa dudutannya ya, bantingannya suspensi naik turunnya masih cukup terasa. Kemudian apalagi, saya duduk di single seat paling depan, kakinya mentok. Nggak tahu kenapa rasanya kok kayak ruang kakinya lebih sempit daripada single seat depan di kereta lain ya. Ini tuh feel-nya kayak single seat paling depannya kereta eksekutif New Image, tapi bedanya ini nggak langsung kepentok pintu. Terus kemudian saya cukup terganggu dengan jendela yang kaca filmnya terlalu gelap. Sudah ada gorden kan, jadi sebenarnya kaca film nggak harus terlalu gelap seperti ini, meskipun mayoritas perjalanan Singasari ini perjalanan malam, tapi kayaknya penumpang juga butuh melihat situasi di luar ya. Apalagi malam ya, udah yang malam tuh gelap, ditambah jendelanya kaca filmnya gelap ya makin nggak kelihatan. Bisa kayaknya dibikin standar sebagaimana jendela-jendela di belakang tuh yang lain tuh. Nggak tahu kenapa nih. Terus kereta yang sudah agak sepuh ini nggak tahu kedenger apa enggak ya, mulai ada komponen-komponen yang bergetar-getar, suaranya teretak karena guncangan. Dan ya overall seperti itu, saya mau nggak mau harus menikmati duduk dalam kondisi seperti ini selama hampir 14 jam sampai ke Jakarta nanti. Ya semoga bisa dibikin menyenangkan ya. Saya pengen setiap perjalanan saya itu menyenangkan. Terlambat 1 menit, kereta Singasari tiba di Tulungagung. Dan sebenarnya di luar itu masih cukup terang ya kalau dilihat dari jendela yang bening. Tapi karena gelap, jadi masa iya ngeliat pemandangan kudu keluar kayak gini. Aduh. Ini aslinya di luar belum segelap ini sih sebenarnya, cuman karena kaca filmnya pekat banget. Jadi kayak yang udah bener-bener gelap ya di luar. Aduh. Kereta Singasari barusan berhenti Kediri, masih dengan keterlambatan 1 menit. Dan sebenarnya kereta Singasari ini punya banyak banget pemberhentian. Dari Blitar sampai Jakarta itu kalau nggak salah ada sekitar 30 stasiun pemberhentian. Dan nampaknya memang nggak akan bisa saya shoot satu persatu ya, terutama karena waktu berhentinya juga sebentar banget, cuman 2 menitan. Ya, kasih. Ini barusan dibagiin health ticket. Seperti biasa, health ticket kemasan terbaru, isinya masker KN95 dan tisu basah. Udah punya banyak nih, lumayan. Iya, kasih. Sudah dibagi sekalian selimut untuk penumpang kelas eksekutif di perjalanan malam. Selimut ini dipinjemin ya, tidak untuk dibawa pulang. Nggak tahu nanti akan kepake apa enggak. Kereta Singasari tiba di Kertosono tepat waktu. Kertosono merupakan stasiun percabangan dari arah Blitar dan dari arah Surabaya. Di luar kondisinya hujan dan nggak tahu nih, kalian bisa ngeliat nggak? Kereta sedang bergerak meninggalkan stasiun Kertosono. Saya baru saja berhasil membeli 1 gelas teh premium. Harganya 15.000 dari Mas Prama dan Mbak Pram yang lewat. Dalam setiap perjalanan naik kereta api, saya selalu membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh.
Singasari tiba di stasiun Nganjuk 2 menit lebih awal dan cuacanya sama ya, hujannya rata. Dan nggak bisa lama-lama karena berhentinya juga cukup singkat. Stasiun Madiun. Sebelum turun, sahabat berhenti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Perjalanan kereta api Singasari sudah tiba di stasiun Madiun. Kalau nggak salah, kita datang lebih awal 1 menit dari jadwal. Kebetulan ketemu sama kereta api Sancaka dari arah Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Lumayan lama berhenti di Madiun, makanya bisa keluar sebentar ya. Dari tadi terkungkung di single seat paling depan, pemandangannya gelap. Senang bisa melihat cahaya. Suasana stasiun Walikukun masih terpantau gerimis juga. Tiba sesuai jadwal, kereta api Singasari sudah sampai di stasiun Sragen. Di sini berhentinya lama, 14 menit. Dan tadi ada pengumuman kereta api Singasari bakal disusul. Cuman saya nggak merhatiin ya, kurang merhatiin disusul sama kereta apa. Bisa rek lihat di stasiun Sragen ini terparkir kereta-kereta Dipo Solo. Ada kereta bisnis, ada kereta pembangkit ekonomi yang udah lama terparkir sampai buluk banget. Kasian ya. Nah, lihatin Tarek. Jakarta masih sekitar 606 km lagi. Perjalanan masih panjang. Bima apa-apaan ngebutnya. Luar biasa. Dulu waktu naik Bima kok nggak sengebut itu ya rasanya. Kalau ngeliat dari luar, gila. Tiba di Purwosari terlambat 6 menit ya. Rupanya Purwosari lagi berbenah ya. Di situ ada kereta Bengawan. Ini kayaknya lagi mau bikin peron apa gimana ya. Telat 6 menit. Saat ini kereta Singasari sedang melintas di petak jalur Solo Jogja. Dan arek-arek bisa dengar sendiri kali ya. Untuk jalur di petak ini, kalau pintunya kebuka, amat sangat berisik sekali. Aduh, kacau ini. Itu yang tadi buka pintu kok yang nggak ditutup ya. Rupanya dalam kondisi pintu ketutup aja, di petak ini masih berisik banget. Suara berisiknya masuk ke dalam kabin. Artinya kegendapan suara di kereta ini kurang baik ya. Apalagi saya di ujung, tapi nggak tahu yang kalau di tengah ya. Yang saya rasakan ini yang di ujung dekat pintu ya. Tapi saya rasa suara berisiknya nyampe tengah deh kalau sekencang ini. Kereta Singasari tiba di Lempuyangan, Yogyakarta. Tapi nggak boleh pulang karena masih harus melanjutkan perjalanan sampai Jakarta. Rupanya sampai Jogja masih diguyur hujan. Kita lumayan bisa mempersingkat waktu keterlambatan ya. Gara-gara disusul Bima jadi telat.
Setelah meninggalkan stasiun Lempuyangan, pencahayaan di dalam kabin diubah ke dalam mode malam. Jadi lebih redup sedikit sih. Memang tidak seredup mode malam kereta eksekutif New Image atau stainless steel ya. Tapi ini juga udah lumayan lah ya, ada mode malamnya. Daripada nggak ada sama sekali. Setelah sempat mengalami keterlambatan, saat ini kereta api Singasari sudah tiba di stasiun Kutoarjo, kembali mencatatkan kedatangan 2 menit lebih awal dari jadwal. Keren banget ya, ngebut dan menekan keterlambatannya. Aduh, ini tuh kayaknya belum ada setengah perjalanan, tapi kayak yang udah lama banget ya naik keretanya. Jakarta masih jauh coy. Di stasiun Kutoarjo ada gerombolan transformer. Lagi ngapain nih mereka? Kayaknya lagi bubuk di stasiun ini. Halo Rek, sekarang sudah jam setengah 12 dan nampaknya saya harus mencoba buat istirahat ya. Besok pasti ada perjalanan, so nggak tahu nanti akan terbangun di mana. Jadi mohon maaf kalau banyak stasiun pemberhentian yang terskip. Ya harap maklum ya. Saat ini perjalanan kereta api Singasari sudah tiba di ibu kota daerah operasi 5 stasiun Purwokerto. Barusan mencoba tidur kok susah banget ya. Padahal kayak yang udah capek, ngantuk gitu. Di Purwokerto ini ternyata kereta api Singasari ketemu sama kereta barang angkutan parcel. Loh, dia berangkat ya? Pantes ya, tadi pas ngecek kecepatannya nggak bisa lebih dari 100 ya, di sekitar 90-an sekian, karena kereta ini punya Trendmark E. Dia batas toleransinya sampai dengan 100 km per jam. Nih. Ada rangkaian Logawa lagi tidur, jadi inget naik Logawa dari Jember ya pagi-pagi. In a moment, we'll arrive at Cirebon Station. Halo Re, selamat pagi. 4 jam 3 pagi atau 5 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Singasari sudah tiba di stasiun Cirebon, ibu kotanya daerah operasi 3. Tadi udah berusaha tidur ya sempat tertidur terus kebangun-bangun sih, cuman tapi ya lumayan lah daripada nggak istirahat sama sekali ya. Dan perjalanan masih sekitar 3,5 jam lagi ya. Lumayan, kita udah berhasil melampaui 11 jam perjalanan. 11 jam atau 10 jam ya. Pokoknya udah lama banget deh. Teler. Selamat pagi dan mohon perhatian, pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Singasari akan tiba di stasiun Karawang. Lumayan.
Perjalanan kereta Singasari sudah tiba di stasiun Karawang, tiba awal 1 menit. Terakhir ke sini masih rangka-rangka ya, sekarang sudah mulai ditutupi ya pakai atap. Wih, peron tingginya juga udah mulai bagus nih. Pagi dan mohon perhatian pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan perjalanan Anda saat ini sudah sampai di stasiun Bekasi. Telat 5 menit, kita sudah tiba di pemberhentian terakhir di stasiun Jatinegara sebelum kita nanti tiba di stasiun Pasar Senen sebagai tujuan akhir. Kita sudah meninggalkan persinggahan terakhir di stasiun Jatinegara, artinya sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pasar Senen. Kesimpulan perjalanan hari ini saya dapat kereta tahun 96 di eksekutif 3. Pertama, suhu kabin sejuknya itu mungkin 2 jam terakhir ya 3 jam 2 jam terakhir. Yang awal-awal itu kecenderungannya biasa aja. Di beberapa kesempatan malah kadang nggak kerasa adem sama sekali. Suspensi tergantung trek yang dilalui sih, kadang biasa, kadang ya loncat-loncat. Terus apalagi kursi nyaman-nyaman aja ya, udah biasa, kursi stainless steel. Kebisingan karena saya di ujung ya lumayan terasa. Terus yang udah bolak-balik saya bilang soal kaca film jendela di ujung itu gelap banget, malah baru nyadar kecenderungannya warnanya agak ungu, ini tebel banget. Jadi ya meskipun malam perjalanannya, tapi ya penumpang butuh lihat situasi di luar secara lebih leluasa, ya lebih nyaman. Nah kan, lompat-lompat kan, akhirnya sesaat lagi bakal menuntaskan perjalanan selama hampir 14 jam dari ujung ke ujung, dari stasiun awal pemberangkatan dari stasiun Blitar hingga ke stasiun akhir stasiun Pasar Senen. Yuk kita persiapan turun di tujuan akhir Pasar Senen. Pastikan kembali dalam keadaan sehat. Selamat datang di Jakarta. Dengan catatan keterlambatan sekitar 5 menit, kereta api Singasari mengakhiri perjalanan dengan selamat di stasiun akhir Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih buat arek-arek yang sudah bersama saya dalam perjalanan kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Ciao.